Assalamualaikum, hello, welcome back to my channel. Oke guys, balik lagi bersama aku Nelly. Seperti biasanya aku bakalan bahas sebuah video. Dan video kali ini teman-teman yang mau kulihat itu ada sebuah video yang berjudul Pengusaha Malaysia akui Indonesia lebih maju dan sulit dikejar. Nah, ini yang mengakui Indonesia ini lebih maju dan Malaysia itu ini ada pengusaha asal Malaysia nih teman-teman. Oke, sebelum kita play ini video buat teman-teman yang udah mampir channel aku, makasih banyak. Semoga teman-teman semuanya panjang umur, murah rezeki, dan selalu diberi kesehatan. Amin. Jadi cus, kita lihat dulu ya, kira-kira ini siapa sih yang bilang Indonesia itu lebih maju gitu ya. Katanya pengusaha Malaysia ini dia. Kita play ya, langsung deh kita lihat bareng-bareng. Hai semua, Hello. ketika saya berkunjung ke Indonesia, saya menjadi lebih optimis terhadap masa depan negara ini. Kenapa Inilah tuh? salah satu pengakuan dari pengusaha asal Malaysia. Sebagai warga Malaysia, Sisi. ada pertanyaan yang mungkin diam-diam terlintas di benaknya. Apa tuh? Apakah dalam 10 atau 20 tahun ke depan, Indonesia akan melampaui Malaysia? Apakah mungkin suatu hari nanti, warga Malaysia akan merantau ke Indonesia untuk mencari pekerjaan? Ini bukanlah hal yang mustahil. Bukan hal mustahil. Terutama jika kita melihat upah minimum di Jakarta yang kini hampir setara dengan Malaysia. Meskipun pendapatan nasional bruto atau GNI per kapita Malaysia masih lebih tinggi. Bagaimana langkah Indonesia untuk menjadi negara maju di dunia? Simak video ini hingga akhir. Oke, kita lihat bareng-bareng Namun teman-teman sebelum ya. melanjutkan, jangan lupa untuk subscribe terlebih dahulu channel Untuk ini. video originalnya agar tak teman-teman ketinggalan langsung aja info deh menarik klik lainnya. link yang aku selipkan di deskripsi Saat video aku ini. pendapatan nasional bruto per kapita Malaysia sekitar 2,57 kali lipat lebih tinggi daripada Indonesia. Pada tahun 2022, GNI per kapita Malaysia mencapai sekitar 11.780 dolar, sedangkan Indonesia hanya sekitar 4.580 dolar. Meskipun demikian, upah minimum di Jakarta sudah mendekati, bahkan kadang lebih tinggi daripada upah minimum di Malaysia, tergantung pada nilai tukarnya. Ya, nilai Fakta tukar ini ya. menunjukkan kemajuan tukar ini pesat emang yang penting dialami juga sih. Indonesia yang mungkin tidak banyak disadari. Jika kita kembali ke tahun 1999, setelah krisis ekonomi Asia, GNI per kapita Malaysia sekitar 6 kali lipat lebih tinggi dari Indonesia. Namun, perbedaan ini telah menyempit secara signifikan. Pada tahun 2022, jarak tersebut hanya tinggal 2,57 kali lipat. Artinya, Indonesia telah berhasil meningkatkan perekonomiannya dengan kecepatan yang jauh lebih tinggi dibandingkan Malaysia. Meskipun tantangan yang hadapi sangat besar. Nah, tantangan. Bukan hanya Malaysia, Indonesia juga berhasil melampaui India dalam hal GNI per kapita. Pada tahun 1999, GNI per kapita Indonesia sekitar 1,29 kali lebih tinggi dibandingkan India. Namun pada tahun 2022, kesenjangan ini semakin melebar hingga Indonesia memiliki GNI per kapita 1,92 kali lebih tinggi dibandingkan India. Ini menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak bisa dipandang remeh. Nah, ini jadi Jika ini dilihat Indonesia dari bisa melampaui India ekonomi dalam ya. 20 tahun terakhir dan mendekati Malaysia, maka pertanyaan yang muncul adalah, apakah dalam 10 atau 20 tahun ke depan, Indonesia akan benar-benar melampaui Malaysia? Banyak hal yang mendukung kemungkinan ini, termasuk perkembangan infrastruktur yang pesat dan stabilitas politik yang makin terjaga di Indonesia. Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung adalah salah satu contoh bagaimana infrastruktur di Indonesia yang sedang berkembang pesat. Meskipun banyak media barat yang skeptis dan menganggap proyek ini sebagai jebakan utang, kenyataannya proyek ini sangat populer di kalangan masyarakat lokal. Mereka bahkan berharap proyek ini bisa diperpanjang hingga Jawa Timur. Hambatan terbesar yang dihadapi Indonesia dalam pertumbuhan pesatnya adalah infrastruktur. Namun, Indonesia sedang gencar membangun berbagai infrastruktur utama yang mungkin belum banyak diketahui orang. Salah satunya adalah jalan tol Trans Sumatera
yang akan selesai pada tahun 2024 atau 2025, membentang sepanjang 2.800 km dari ujung utara hingga ujung selatan Sumatera. Dengan adanya konektivitas seperti ini, produktivitas di Indonesia akan meningkat pesat. Dengan infrastruktur yang semakin lengkap, potensi ekonomi Indonesia akan semakin terrealisasi. Contoh lainnya adalah pembangunan ibu kota baru Nusantara IKN. yang dijadwalkan akan diluncurkan tahun depan. Meskipun ini baru tahap pertama, progresnya cukup menjanjikan dan akan semakin memperkuat posisi Indonesia sebagai salah Kemarin satu juga negara dengan ulang pertumbuhan tahun tercepat di Indonesia dunia. juga udah diperingati di IKN juga Namun, ya. kunci utama keberhasilan Indonesia ke depan adalah stabilitas politik. Pemilu 2024 merupakan momen yang krusial, dan jika Indonesia bisa mempertahankan stabilitas politik selama 30 tahun ke depan, potensi besar yang dimiliki negara ini akan semakin terekspos. Tidak berlebihan jika kita membayangkan bahwa dalam 10 atau 15 tahun ke depan, mungkin saja warga Malaysia akan datang ke Indonesia untuk mencari pekerjaan. Perkembangan pesat yang sedang dialami oleh Indonesia menunjukkan bahwa negara ini memiliki potensi besar yang belum sepenuhnya tereksplorasi. Dengan infrastruktur yang semakin baik dan stabilitas politik yang terjaga, Indonesia bisa menjadi kekuatan ekonomi baru di Asia Tenggara, bahkan melampaui Malaysia. Bagaimana menurut pendapat Anda? Silakan tuliskan di kolom komentar, dan jangan lupa untuk like dan share video ini jika bermanfaat. Sampai jumpa di video menarik berikutnya. Oke, nah jadi ini dilihat dari infrastruktur juga ekonomi gitu ya tadi ya. Ya bukan hal yang mustahil sih kalau dibayangkan untuk ke 20 tahun mendatang, jadi bukan mustahil nanti Indonesia ini semakin maju dari Malaysia, teman-teman. Kenapa? Ya kan emang butuh proses gitu, apalagi Indonesia ini sangat luas gitu ya, sangat luas, dan juga sekarang tuh lagi gencar-gencarnya juga untuk pembangunan itu ya, pembangunan infrastruktur. Dibanding dengan negara Malaysia gitu, Indonesia kan jauh lebih luas. Mungkin Malaysia kalau dibawa ke pulau di yang ada Indonesia mungkin seluasnya Sumatera kali ya. Jadi ini Indonesia memang benar-benar luas, jadi memang butuh proses yang lumayan gitu untuk infrastruktur dan ekonomi ini. Tapi ini udah sejauh ini sih semakin oke sih menurut aku ya, untuk infrastruktur yang ada di Indonesia tuh udah semakin oke akhir-akhir ini. Apalagi sekarang lagi pembangunan di IKN, Ibu Kota Baru Indonesia gitu. Jadi kita doakan aja lah yang terbaik buat Indonesia. Nah teman-teman, mungkin kali ini kita cukup kesekian dulu. Kita bisa jumpa lagi di next video. But don't forget to comment, share, and subscribe. Jangan lupa loncengnya diaktifkan juga. Oke, terima kasih. See you. Bye bye. Assalamualaikum.